Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Sekretaris Kecamatan Badipuh, kemudian yang kami hormati Forkopimca Kecamatan Badipuh, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Badipuh, kemudian yang kami hormati Angku Ketua beserta pengurus Kerapatan Adat Nagari Badipuh Baru, yang kami hormati Lembaga Unsur Senagari Badipuh Baru, yang kami hormati Ketua PKK Nagari Badipuh Baru, yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, kemudian yang terhormat dan yang kami sayangi seluruh jamaah hadirin yang hadir pada acara pada kali ini, dan tak lupa ucapan terima kasih kepada Syekh beserta tim yang alhamdulillah telah menunjuk nagari kita, masjid kita sebagai salah satu masjid yang dikunjungi pada safari dakwah tahun ini. Pertama, puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat dan karunia-Nya dan atas rezeki yang begitu besar, sebuah rahmat bagi masyarakat Nagari Badipuh Baru, yaitu ditunjuknya Masjid Balat sebagai salah satu lokasi untuk dakwah dari Syekh pada tahun ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin yang pertama kami dari mewakili dari pengurus masjid beserta seluruh masyarakat Nagari Badipuh Baru mengucapkan terima kasih banyak kepada Syekh dan seluruh tim karena telah menyempatkan diri untuk berkunjung di negari kami ini, dan semoga dengan kunjungan ini menjadi amal bagi kita semua dan menjadi penambahan iman serta ilmu tentang agama bagi kami di Nagari Badipuh Baru khususnya dan Kecamatan Badipuh pada umumnya. Kemudian tak lupa kami mohon maaf kepada tim beserta seluruh tamu dan undangan kami, karena memang beginilah acara yang dapat kami lakukan, cuma sederhana, dan semoga dengan kesederhanaan ini menjadikan kita semakin bertawakal dan semakin menambah iman kita kepada Allah SWT. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada tim karena telah menunjuk nagari kami sebagai salah satu kunjungan untuk safari dakwah pada tahun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
Ibu, mana suaranya? Kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan menjadi orang yang pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit adalah yang dengar nama Nabi Muhammad tapi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya bagi kalian semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat sehat wal afiat adalah nikmat yang luar biasa. Kita tidak sadari, saat kita sakit, oh baru terasa nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir pada sore ini yang berbahagia. Kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, di tempat yang istimewa. Bukan lapangan futsal, tidak, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, kalau kalian melewatkan taman-taman surga, maka duduklah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, taman-taman surga di dunia di mana itu ya Rasulullah? Mungkin maksudnya Raudatus Syarifah, ya, di kota Madinah, Masjid Nabawi. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taman-taman surga Allah di dunia apa? Majlis ilmu. Majlis ilmu adalah surga Allah di dunia. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk surga Allah, yang senang masuk surga Allah di dunia, dia insyaallah masuk surga Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Selalu kita mendapat yang terbaik, mendapat buku yang terbaik, Al-Quran, mendapat bulan yang terbaik, bulan Ramadan, mendapat Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan yang mudah, yang ringan, tetapi pahalanya luar biasa, pahalanya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat, saat matahari dekat dari kepala manusia, begitu orang saking panasnya, orang kafir yang sudah tahu dia akan masuk neraka, dia minta, ya Allah, aku tidak bisa sabar lagi, masukkan dalam neraka, tidak apa-apa daripada tunggu di sini. Ya Allah, saking panasnya matahari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, satu hari itu sepanjang 50.000 tahun, 50.000 sana, rasanya seperti 50.000 tahun. Allahu Akbar. Tetapi ada orang tidak merasa panas,
tidak merasa capek, bahkan nikmat, dapat udara yang sejuk, yang enak. 7 golongan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulani tahabba fillah. 2 saudara, orang muslim, saudara muslim, mencintai saudaranya karena Allah. Hanya mencintai saudaranya karena Allah, tidak ada urusan dunia. Dijaminkan selamat dari panasnya matahari nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabatku, kalian dengan orang yang kalian cintai. Kalau kita cinta orang muslim, kita cinta orang saleh, kita cinta para ulama, para nabi, kita akan berkumpul dengan mereka nanti di hari kiamat. Hanya cinta dengan saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di zaman dulu, ini ceritanya, di zaman dulu ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ibadah 70 tahun. 70 tahun ibadah terus menerus. Ibadahnya luar biasa. Tapi ibadahnya sendirian. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak yang ibadah sendiri. Cari tempat satu kamar, dia masuk kamar ibadah terus menerus, tidak keluar dari kamar itu hanya untuk makan dan minum. Orang ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, dia hanya keluar satu hari, hari Sabtu, dia keluar dari kamar hanya cari makanan dan minuman. Bawa makanan, bawa minuman, kembali ke kamarnya, ibadah terus. Subhanallah. Ibadah 70 tahun begitu saja. Begitu setelah 70 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia turun hari Sabtu seperti biasa. Kemudian dia bertemu dengan perempuan yang cantik, luar biasa. Begitu dia melihat perempuan, tidak bisa menahan dirinya. Dia tidur sama perempuan itu 7 malam, berzina 7 malam. Dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Begitu setelah 7 malam, baru dia sadar dirinya. Selama 7 malam dia bermaksiat, syaitan menutupi fikirannya, menutupi akalnya, tak bisa dia fikir, tak bisa dia ingat Allah. Syaitan menghalangi dia ingat Allah. Tapi setelah 7 malam, dia ingat, dia sadar dirinya, astagfirullah, yang dulu saya ibadah, sekarang aku bermaksiat. Begitu dia keluar dari kamar perempuan itu, dia kabur, lari sambil nangis istighfar. Kemudian di malam hari dia bertemu sama orang tidur di pasar. Jalan di malam hari cari tempat, ternyata ada orang di pasar, ada 10 orang tidur di pasar. Begitu dia ketemu sama orang itu, dia istirahat tidur sambil nangis istighfar, ya Allah ampunilah dosaku. Begitu sebentar lagi datang seseorang bawa 10 roti. Bawa berapa roti? 10. Ternyata orang ini setiap malam datang. Ini orang yang mampu, yang kaya, datang setiap malam, berikan roti kepada orang yang miskin yang tidur di pasar. Setiap malam ada 10 orang tidur di pasar.
Tetapi malam itu ada satu orang tambahin, menjadi 11 orang. Datang orang yang bawa roti, membagikan roti kepada orang itu. Orang yang baru datang itu, dia dapat roti. Terus orang yang biasanya tidur di pasar, salah satunya tidak dapat roti, ketinggalan, habis rotinya. Karena dia bawa hanya 10 roti, ternyata ada 11 orang. Begitu orang yang tidak dapat roti, dia sedih, dia makan apa? Tak punya apa-apa. Dia panggil orang itu yang membagikan roti, wahai fulan, aku tidak dapat roti. Orang itu marah, kira dia bohong. Aku seperti biasa bawa 10 roti, kok kamu tidak dapat? Dia fikir dia sembunyi rotinya, dia mau roti lagi. Jadi dia tidak kasih, dia marah. Siapa yang dengar itu? Orang yang dulu ibadah 70 tahun, yang dia sudah dapat roti, bukan hak dia, hak orang itu. Apa yang dia melakukan setelah dia dengar itu? Dia berikan roti ini kepada orang yang miskin itu. Roti ini bukan hak dia, roti ini hak orang itu. Dia dapatkan, hanya dia mengembalikan hak kepada orangnya. Kemudian dia mati di malam itu. Dia mati di malam itu. Allah subhanahu wa ta'ala mulai hisab dia. Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, sekarang saat hitung, lihat berapa pahalanya. Pahala amal ibadah di sebelah kanan, dosa maksiat di sebelah kiri. Kata malaikat, ya Allah, ibadahnya selama 70 tahun di sebelah kanan, dan maksiatnya yang hanya 7 malam. 7 malam bandingan ibadah 70 tahun. Kata malaikat, ya Allah, lebih berat dosanya yang 7 malam daripada ibadah 70 tahun. Subhanallah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam, kita tidak tahu amalan apa yang berat bagi kita. Nanti saat hisab, amalan apa yang menjadi berat bagi kita, kita tidak tahu. Kira kita kalau salat terus menerus, berarti itu yang jaminkan kita masuk surga. Bisa jadi juga salatnya tidak diterima karena salatnya banyak kurangan. Jadi orang itu dosanya lebih berat daripada amal ibadahnya 70 tahun. Kemudian kata malaikat, sudah dosanya lebih besar, lebih banyak, berarti ini sudah mau masuk neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Tapi sama Allah tidak ada yang sia-sia. Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, wahai malaikatku, masih ada kebaikan, coba cari, masih ada kebaikan. Begitu malaikat cari, kata malaikat, ya Allah, ada satu kebaikan, roti yang dia kembalikan kepada orang itu. Begitu malaikat taruh roti di sebelah kanan dengan pahalanya, kata malaikat, ya Allah, pahalanya lebih berat dari dosanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan hamba ini dalam surga. Satu amalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Satu amalan yang sedikit yang kita tidak terasa, kata Rasulullah, senyum kepada saudaranya bisa jaminkan masuk surga. Subhanallah. Amal ibadah kita sama Allah subhanahu wa ta'ala itu berat, itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu saja tidak cukup, masih ada hubungan kita sama manusia. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang orang yang ibadah kepada Allah sendirian, tidak boleh. Ibadah yang wajib tidak boleh. Zaman dulu orang ibadah sendirian bertahun-tahun. Di umat Nabi Muhammad tidak, harus berjamaah. Setiap hari salat berjamaah. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cinta kepada umatnya, Rasulullah tidak lupa kita. Salah satu sahabat Nabi datang, dia bilang, saking dia bahagia, dia bilang, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yang lain tidak usah, hanya saya dan Nabi Muhammad saja cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak wahai fulan, rahmat Allah sangat luas. Kita umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat kuat kalau kita bersatuan dengan saudara kita. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu sedikit, tak banyak. Islam waktu itu lemah, mulainya lemah. Sedikit saja orang sahabat, orang muslim. Yang kuat, yang banyak itu adalah orang kafir. Tetapi selalu saat orang muslim melawan orang kafir, yang menang siapa? Orang muslim. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah saat hijrah ke Madinah, sudah masuk Madinah, amalan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akha bainal muhajirin wal ansar. Orang muhajirin yang hijrah dan ansar yang tinggal di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, semua orang harus cari saudara, harus punya saudara, harus cinta dengan saudaranya. Muhajirin, ansar, bersatuan. Kalau sudah bersatuan berarti kuat, berarti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka bermasalah, mereka tidak pernah kelebihan. Saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermasalah dengan Umar, begitu Abu Bakar mengucapkan kata yang kurang baik kepada Umar. Abu Bakar sahabat mulia, Umar radhiyallahu anhu sahabat mulia, tetapi orang itu bukan orang yang sempurna. Orang pasti punya kurangan. Ini adalah manusia. Tapi bagaimana mereka saat berkelahi? Abu Bakar salah ngomong, salah kepada Umar. Umar sedih. Begitu langsung Abu Bakar sadar dirinya. Kata Abu Bakar, wahai Umar, mohon maaf. Mohon maaf yang tadi saya ngomong salah ucapan. Saya minta maaf. Kata Umar, saya tidak maafkan. Kenapa Umar tidak maafkan? Nanti Umar kata, karena Abu Bakar sering ucapkan kata begitu, jadi saya mau ajarin Abu Bakar jangan begitu, supaya punya pelajaran. Jadi Umar bilang, saya tidak maafkan. Begitu Abu Bakar nangis, dia bilang, wahai Umar, maafkan saya. Kalau tidak maafkan saya, ucapkanlah kata yang jelek kepada saya, supaya beres di dunia sebelum di akhirat. Mereka khawatir nanti di akhirat. Kata Umar, tidak mau. Begitu Abu Bakar lari, cari siapa? Cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di masjid, begitu lihat Abu Bakar datang nangis. Wahai Abu Bakar, kenapa nangis? Ada apa?
Dia bilang, ya Rasulullah, terjadi begini sama Umar, masalahnya itu gini, saya ucapkan kata yang kurang baik, kata Umar, saya tidak maafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, wahai Abu Bakar, kalau Umar tidak maafkan, Allah maafkan. Allah ampuni dosamu wahai Umar. Duduklah dekat saya wahai Abu Bakar, karena Abu Bakar ini sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW. Kesayangan Nabi Muhammad ini Abu Bakar. Begitu Umar juga terasa jadinya, ya Allah, tadi Abu Bakar salah sama saya, kemudian dia minta maaf, saya tidak maafkan. Astagfirullah. Dia terasa dia salah. Dia cari Abu Bakar, dia pergi ke rumah Abu Bakar, ketuk pintu. Assalamualaikum, mana Abu Bakar? Katanya Abu Bakar tidak ada. Oh, dia bilang, oh berarti dia sama Rasulullah. Dia pergi ke masjid, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sama Umar. Rasulullah marah sama Umar. Kenapa marah sama Umar? Karena kesayangan ya Abu Bakar, tak boleh ada yang bermasalah sama Abu Bakar. Umar datang dari depan Rasulullah, mau hadap Rasulullah, mau ngomong sama Rasulullah. Rasulullah hadap kanan. Umar datang dari sebelah kanan, Rasulullah hadap kiri. Umar langsung sedih, nangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tidak maksudnya mau buat Abu Bakar sedih, buat masalah sama Abu Bakar, tidak. Cuma saya mau ajarkan Abu Bakar agar lain kali tidak melakukan salah itu lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, saat saya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya yang percaya, yang menolong saya, yang bantu saya adalah Abu Bakar. Jangan ada yang berani lawan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar melihat Rasulullah marahin Umar, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku yang salah. Kalau kita di posisi itu, biarin Rasulullah marahin antum supaya tahu ana lebih baik ana. Tapi Abu Bakar tidak. Dia cinta sama Umar. Walaupun Umar bersalah, walaupun dia bersalah, masih mereka cinta. Mereka selalu cari kebenaran, selalu minta maaf jika bersalah. Cerita yang terakhir, salah satu sahabat Nabi namanya Abu Dhar. Abu Dhar ini bercanda sama Abu Bakar, sama Bilal bin Abi Rabah. Sahabat Abu Dhar bercanda sama Bilal. Mana bercanda? Dia bilang, wahai Bilal, kamu anak kulitnya hitam, kamu kulitnya hitam, orang hitam ini. Ibunya juga hitam. Bercanda. Tapi ternyata Bilal sakit hatinya. Apa maksudnya? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, kata Rasulullah, wahai Abu Dhar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hatimu wahai Abu Bakar, wahai Abu Dhar, betul kamu orang baik, orang saleh, tetapi hatinya masih ada masa jahiliyah. Masa jahiliyah maksudnya masa lalu, zaman kafir. Masih ada kotoran dalam hatinya. Apa yang dia melakukan Abu Dhar saat dia tahu kesalahannya? Apa yang dia melakukan? Dia taruh kepalanya di tanah pasir. Kata Abu Dhar, wahai Bilal, ta' wajha Abi Dhar, taruh kakinya di atas kepala saya. Dia bilang, wahai Bilal, kakimu saja lebih baik dari kepala saya. Itu mereka maaf, langsung minta maaf. Kalau bersalah, langsung minta maaf. Itu yang harus kita belajar dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq
Allah Subhanahu wa taala hanya mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Harus akhlak kita sempurna, harus akhlak kita mulia dengan saudara kita agar kita bisa masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk surga kita berbahagia di dunia. Semua orang cinta sama kita, semua orang senang dengan kita. Apalagi nanti di hari kiamat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jaminan dari Nabi Muhammad, orang yang akhlaknya paling mulia akan mendapat tempat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia dan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih, jazakumullahu khairal jazaa atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon dapat ilmu yang bermanfaat, bukan hanya masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Tidak, kita selalu cari kemanfaatan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan jadikan kita semua yang hadirin menjadi ahli jannatul firdausil a'la, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Mungkin sebelum tutup dengan doa sedikit saja, bahwa di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jamin kepada orang yang bersedekah masuk surga lewat pintu sedekah. Allah jamin juga kepada orang yang bersedekah dia tenang saat hari hisab. Rasulullah bersabda, kullu mri'in, setiap orang di bawah naungan sedekahnya. Kalau bersedekah berarti tenang. Itu belum lagi balasan yang kita dapatkan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedekah yang kita keluarkan Allah yang gantikan, bahkan digantikan 700 kali lipat. Berarti ini bisnis kita sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kurangan dari harta jika bersedekah. Ini bisnis kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dapat keberkahan di hartanya, kita sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersedekah atau tidak bisa bersedekah, niatkan, ya Allah, aku niat dalam hati, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, kalau dengan niat saja bisa akan mendapat pahala seperti orang bersedekah walau tidak bersedekah. Jadi kita jagalah niat. Mudah-mudahan dengan niat kita dapat keberkahan sedekah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita dapat keberkahan majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hatta tarda. Alhamdulillah ya rabbi idza radit. الحمد لك يا الله بعد الرضا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت.
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.